Shalom, perkenalkan saya Wasya Jordan dan saya mewakili Gereja GPD Bethesda Depok ingin mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan mengikuti online service dari gereja. Marilah kita persiapkan Alkitab, buku catatan, matikan notifikasi handphone, serta persiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati jalannya ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Biarlah melalui ibadah ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita menaikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu hanya Engkau Tuhan kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Segalanya bagiku, seperti rusa rindu sungaimu. Oh, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Allah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatanku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Mari sidang jemaat Tuhan kita katakan, kita berseru Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau segalanya. Engkau kekuatanku Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
rindu. Kami rindu Tuhan menyembah-Mu, katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Segala, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, hanya Engkau-lah segalanya bagi kami. Berjalanlah terus Tuhan bersama dengan kami, peganglah tangan kami, dan biarlah Tuhan kami terus di dalam naungan dan kepak kemurahan sayap-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, dan biarlah Tuhan kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kita naikkan pujian. Bila hati terasa berat, kami hanya bisa datang kepadamu Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun pedulikan aku, tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, Dia selalu pedulikan aku,
datang Yesus, ya hariku segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku, dia bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altar, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang kami panggil dan sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tundukkan kepala ke bumi seraya mengangkat hati ke hadapan hadirat-Mu. Karena Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bahkan Engkau Gembala kami yang baik telah menjaga dan memelihara kami sampai pada hari ini. Kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat Tuhan, urapi semua kami yang mendengarkannya, dan sampaikanlah isi hati-Mu Bapa untuk memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dari Yesus Kristus saya ucapkan mengawali perjumpaan kita lagi pada hari ini. Senang sekali kita boleh bertemu dalam suatu ibadah pada saat ini. Dan hari-hari ini kita sedang memperingati hari di mana Yesus Kristus naik ke sorga. Puji Tuhan. Dalam pemberitaan firman Tuhan, banyak kali kita mendengarkan yang berhubungan dengan hari kenaikan Yesus ke sorga adalah di mana dia naik ke sorga disaksikan oleh para murid-muridnya. Lalu kemudian mereka menatap ke langit, memperhatikan sampai dia hilang dari pandangan mereka. Dan kita semua tahu, selalu diberitahu bahwa ada dua malaikat Allah yang berdiri dekat dengan para murid-murid Tuhan yang memberikan pesan dan memberitahu bahwa Yesus yang naik ke sorga itu, maka dia juga akan datang dalam bentuk yang sama seperti itu. Nah, pagi ini saya akan membaca di dalam Injil Lukas yang menceritakan tentang Yesus naik ke sorga tersebut. Tetapi ada satu tema yang sering kali terlupakan di dalam cerita itu, dalam kisah itu, yaitu kita akan melihat dalam ayat yang ke-50 dan 51 dalam Injil Lukas patsalnya yang ke-24. Apa yang sering kali terlupakan? Yaitu Tuhan memberkati umatnya. Itu sebabnya pada pagi ini firman Tuhan saya beri judul Berkat Allah.
Kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50 sampai 51. Jika Bapak Ibu Saudara telah menemukannya, boleh kita baca bersama-sama. Dan firman Allah berkata begini. Lalu Yesus membawa mereka ke kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Perhatikan, memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, ayat ini mengatakan bahwa ada satu perbuatan Tuhan bagi umatnya menjelang di mana dia akan berpisah dengan mereka, di mana dia akan naik ke sorga, yaitu dia memberkati mereka, kata firman Allah. Ini menunjukkan tentang isi hati Tuhan, isi hati Bapa, isi hati Allah untuk selalu memberkati umatnya. Mengapa saya katakan demikian? Di detik-detik terakhir dalam kebersamaan Yesus dengan para murid-muridnya, dia masih menyempatkan diri mengangkat tangannya, kata Alkitab, dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, nah saudara-saudara, jadi saudara, momen perpisahan itu terjadi, yaitu ketika dia sedang memberkati mereka. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, sebenarnya kalau kita melihat, saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa sejak dari awal penciptaan, Allah mempunyai hati memberkati umatnya. Mengapa saya katakan demikian? Mari saudara membuka dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama. Kejadian pasalnya yang pertama. Lalu saudara kita membaca di dalam ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28. Di sana menceritakan tentang penciptaan Allah terhadap manusia. Dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini adalah awal ketika Allah menjadikan manusia itu. Dan Allah menjadikan manusia menurut gambar Allah. Dia menciptakan perempuan dan laki-laki. Ayat 28 saudara perhatikan, Allah memberkati mereka. Haleluya. Jadi saudara-saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa manusia setelah diciptakan, dia memulai hidup dengan kata Allah memberkati mereka. Siapa yang menciptakan manusia? Itu adalah Allah. Lalu siapa yang memberkati manusia ciptaannya? Itu adalah Allah. Dengan demikian saudara-saudara, dapat saya katakan bahwa manusia itu diciptakan, atau lebih spesifik, bahwa saudara-saudara tercipta adalah untuk diberkati Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Dalam perjalanan umat manusia, dalam hubungan dengan Allah, maka kita melihat Allah tetap berada pada posisi ini bahwa dia mempunyai kerinduan memberkati umatnya. Setelah Allah memilih dan membangun suatu bangsa, umat pilihannya, yaitu yang kita kenal adalah umat Israel. Maka saudara-saudara kita melihat di sana, Tuhan selalu menyiapkan berkat bagi mereka. Kita boleh membuka itu di dalam kitab Ulangan.
saudara membaca di dalam kitab Ulangan, Ulangan pasalnya yang ke-28, di sana diceritakan saudara-saudara bagaimana Allah memberkati umatnya. Dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat 6 saya baca firman Allah berkata begini. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, coba saudara perhatikan ayat-ayat ini. Ulangan 28 ayat 3 sampai 6 yang kita sudah baca. Bahkan kalau kita membaca sampai dengan ayatnya yang ke-14, itulah daftar bagaimana Allah memberkati umatnya. Haleluya. Luar biasa saudara-saudara. Allah memberkati ciptaannya, Allah memberkati saudara-saudara dan saya. Allah memberkati umatnya saudara-saudara. Dan kalau kita lihat bahwa seluruh berhubungan dengan segala aspek kehidupan kita. Baik pribadi, baik keluarga, rumah tangga, bahkan semua yang berhubungan dengan kita, semua itu diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Luar biasa Tuhan berlaku kepada kita. Bahkan kalau saudara-saudara diperhatikan dalam ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau. Haleluya. Di segala usahamu. Puji Tuhan. Ini adalah suatu kebanggaan kita sebenarnya sebagai orang percaya. Kalau kita perhatikan di dalam Ulangan 28 ayat 3 sampai ayat 6 saja, sampai 4 kali ada kata dikatakan diberkatilah, 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 diberkatilah. Itulah sikap Allah kepada orang percaya, kepada umatnya. Bahkan saudara-saudara, Tuhan berpesan kepada Musa untuk sampaikan kepada imam-imam apabila mereka hendak memimpin ibadah dan dalam selesai ibadah mereka harus melepaskan berkat kepada umat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara lihat dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-6. Dalam Bilangan pasalnya yang ke-6 Tuhan berpesan kepada Musa untuk disampaikan kepada imam-imam untuk supaya mereka menurunkan berkat kepada orang Israel. Dalam ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat 27 saya baca firman Allah berkata begini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Haleluya. Saudara lihat, Tuhan memerintahkan Musa supaya Musa memberitahu kepada imam besar Harun dan anak-anaknya. Ada satu cara yang harus mereka lakukan yaitu untuk memberkati umatnya. Puji Tuhan. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Perhatikan saudara-saudara. Ternyata ketika Imam Harun, ketika anak-anak Imam Harun juga, ketika mereka memberkati orang Israel ketika selesai dalam suatu ibadat saudara-saudara, maka sebenarnya bukan dalam hakikatnya bukan sekedar untuk mereka diberkati keluar masuk mereka. Bukan hanya mereka diberkati lalu dilindungi oleh Tuhan. Bukan hanya sampai sekedar bahwa Tuhan menyinari
mereka dengan wajahnya dan memberi mereka berkat kasih karunia. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-27 di sana dikatakan demikianlah harus mereka meletakkan namaku. Haleluya. Jadi dengan imam besar mengangkat tangan dan memberkati orang Israel, maka di saat itu sebenarnya dalam hubungan dengan Allah bahwa mereka imam besar itu sedang meletakkan nama Tuhan di tengah-tengah umat Allah. Puji Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudara, dan ini adalah suatu tindakan atau perbuatan Allah di mana Tuhan mau namanya ada di tengah-tengah umat Allah. Adalah untuk apa, saudara-saudara? Supaya meyakinkan bahwa mereka di dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka di dalam berkat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Alkitab mengajarkan beberapa hal mengenai berkat Allah. Dan saudara-saudara, dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24 tadi, di sana diceritakan bagaimana Yesus memberkati murid-muridnya. Dan ketika dia sedang memberkati murid-muridnya, maka pada saat itu dia terangkat ke sorga. Kata berkat dalam bahasa Yunani disebut eulogia. Yang artinya saudara-saudara, pertama, suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Jadi saudara-saudara, Tuhan memberkati kita dengan karunia ilahi dengan maksud supaya pekerjaan kita berhasil katanya. Saudara lihat dalam Ulangan pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-12 firman Allah berkata begini. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Haleluya. Itulah yang dimaksudkan dengan eulogia atau berkat di mana Allah memberkati. Yang pertama, suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita. Karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, kata berkat yang dimaksudkan adalah kehadiran Allah bersama kita. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar memberkati pekerjaan saudara, tetapi Tuhan mau dan rindu hadir di tengah-tengah kita. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-26, saudara perhatikan Alkitab berkata di sana, saudara-saudara ayatnya yang ketiga, Tuhan bilang kepada Ishak, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Haleluya. Saudara-saudara, kalimat ini, firman ini terucap atau Tuhan sampaikan kepada Ishak ketika di tanah Israel atau daerah Palestina sedang terjadi kelaparan secara luar biasa. Orang-orang lari dan turun ke Mesir. Saudara, tapi Tuhan bilang kepada Ishak, tinggallah di negeri ini katanya. Sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Haleluya. Tuhan berjanji untuk Tuhan hadir bersama-sama dengan Ishak, saudara-saudara. Dengan tujuan bahwa Tuhan hendak memberkati dia. Yang ketiga, saudara-saudara, kata berkat, eulogia di sana adalah pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Haleluya. Tuhan rindu memberkati kita dengan kekuatan. Tuhan rindu memberkati kita dengan memberikan kuasanya, menyatakan kuasanya kepada kita. Dikala kita lemah, dia mampu kuatkan.
Dikala kita tertutup jalan, oleh kuasanya kita dibukakan jalan. Dikala kita sakit, oleh kuasanya kita boleh disembuhkan. Bahkan dikala kita tak berdaya, oleh kuasanya kita boleh ditopang dan memiliki kemampuan dan kekuatan. Dan pertolongan-pertolongan lainnya. Saudara boleh baca itu dalam Efesus pasal 3 ayat 16 dan Kolose 1 ayatnya yang ke-11. Bagian yang keempat. Berkat Allah atau elogia di sana dikatakan pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan kebaikan. Haleluya. Jadi Tuhan menyatakan, mengerjakan pekerjaannya di dalam dan melalui kita, bukan kepada orang lain. Tuhan bekerja melalui dan di dalam kita, saudara-saudara. Untuk apa, saudara-saudara? Yaitu untuk menghasilkan kebaikan. Haleluya. Dan kalau kita melihat ayat ini, kita diingatkan bagaimana rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Masa depan yang cerah, itulah rancangan. Tetapi pada hakikatnya, bahwa sejak dari awal, dalam hati Tuhan, yang paling dalam adalah memberkati saudara. Kerinduannya adalah memberkati saudara. Sekarang saudara-saudara, kita harus ketahui bahwa berkat Allah itu ternyata bersyarat. Saudara, mari kita membuka di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-30. Kitab Ulangan pasalnya yang ke-30, di sana dikatakan saudara-saudara, ayatnya yang ke-15, sampai dengan ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata begini, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Haleluya. Memang saudara-saudara, adalah satu sifat dalam pribadi Allah bahwa Dia memberkati saudara. Bahkan saya katakan tadi bahwa kita diciptakan oleh Allah dan kita juga diberkati oleh Allah, saudara-saudara. Dengan demikian kita tercipta untuk diberkati Tuhan. Dan Tuhan menyatakan itu dalam perjalanan hidup kita. Bahkan Tuhan memberkati kita dengan karunia ilahi untuk menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Bahkan Tuhan memberkati kita dengan kehadirannya bersama-sama dengan kita. Dia memberikan kekuatan, kuasa pertolongan. Bahkan pekerjaan Allah dinyatakan melalui dan di dalam kita untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang perlu kita ingat baik-baik, bahwa ternyata berkat Allah itu bersyarat. Syaratnya apa saudara-saudara? Yaitu di dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Saudara boleh baca di sana. Bagaimana supaya kita diberkati terus oleh Tuhan katanya. Saya baca sekali lagi saudara-saudara. Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Haleluya. Kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan, ini yang pertama. Syarat supaya kita diberkati Tuhan, maka harus ada pada pribadi kita. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan Allah kita. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Haleluya. Kita tidak boleh hidup semau kita, tapi kita harus hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ada rambu-rambu, ada tanda-tanda, ada sinyal yang harus kita ikuti saudara-saudara. Menurut jalan dan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan yang ketiga, berpegang pada perintah,
ketetapan dan peraturannya. Haleluya. Kita harus berpegang pada perintah, pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu merupakan suatu standar dalam hidup kita. Firman Tuhan itu merupakan patokan. Saudara, kita tidak boleh dipengaruhi oleh apa kata orang. Tapi yang harus mempengaruhi pribadi kita, hati kita adalah apa kata Tuhan. Apa kata firman Tuhan. Haleluya. Maka dengan demikian saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat ini, maka supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Puji Tuhan. Itu bagian yang pertama, syarat saudara-saudara. Bagian yang kedua atau bagian yang terakhir, yaitu terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia. Saudara boleh melihat di dalam kitab Nabi Yeremia, saudara-saudara. Yeremia pasalnya yang ke-17, saudara-saudara boleh buka di sana di dalam ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8, saudara-saudara. Di sana dikatakan bagaimana diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Coba kita lihat saudara dan kita baca ayat itu. Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Saudara boleh perhatikan, saya bacakan firman Allah berkata begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara diberkati dengan hal-hal lahiriah, saudara memiliki banyak harta, saudara-saudara ingat itu hanya berkat Tuhan. Itu pemberian Tuhan. Jangan menaruh harap di sana, tapi menaruh haraplah kepada Tuhan, saudara-saudara. Karena segala kekayaan harta dunia, apabila dia akan berlalu, saudara, hanya seperti hembusan angin, saudara-saudara, dia akan berlalu. Itu sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita, biar kita mengandalkan Tuhan. Mengapa? Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang diberkati. Karena ayat ini katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Haleluya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Saudara-saudara menjadi pribadi-pribadi, katanya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dekat dengan air. Saudara-saudara. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Ini adalah suatu gambaran atau suatu bentuk dari orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harap pada Tuhan. Saudara-saudara, dan sebagai bentuk bahwa orang itu diberkati. Yaitu apa saudara? Bagian yang terakhir dikatakan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Dengan demikian saudara-saudara, kita akan terus diberkati. Saudara bekerja diberkati. Saudara diberi kekuatan, diberi pertolongan. Pekerjaan Allah akan dinyatakan dan melalui engkau saudara-saudara. Untuk supaya mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya saudara-saudara. Menyikapi firman Tuhan ini. Sekarang kita tahu saudara bahwa ternyata saudara kita tercipta untuk diberkati. Tuhan yang menciptakan kita. Dan Tuhan itu juga yang memberkati kita. Dan sepanjang umur hidup kita, Tuhan punya kerinduan untuk memberkati kita. Tetapi kita harus tahu ternyata untuk meraih semua itu ada syarat. Yaitu kita hidup menurut kehendak Tuhan. Berpegang dan berjalan menurut kebenaran firman Allah. Dan mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Apabila hal ini ada pada kita, yakinlah bahwa hari-hari yang engkau jalani. Walaupun mungkin dalam kondisi hari-hari yang banyak kesulitan. Tapi saya mau katakan janji Allah. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia akan menggenapkan. Berkat Tuhan pasti menjadi bagian saudara-saudara dan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Haleluya.
Kita akan nyanyi satu pujian yang berkata, tak usah ku takut, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, amin. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, haleluya. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Lagi katakan, tak usah ku takut, haleluya. Oh saudara, saudara tercipta untuk diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan punya kerinduan yang besar untuk memberkati engkau. Tuhan punya kerinduan besar memelihara engkau dalam berkat-Nya. Haleluya. Yesus pelihara. Amin. Roh Kudus hiburku. Haleluya, 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 haleluya. Amin, Yesus. Tak usah ku cemas. Oh, Dia memberkati saudara-saudara dan saya. Dia Allah El Shaddai. Haleluya, angkat suaramu, angkat hati pada Tuhan, angkat tangan pada Dia, percaya Dia Allah El Shaddai. Yesus yang memberkati saudara-saudara dan saya. El Shaddai. Berlimpah, berlimpah. El Shaddai, lagi katakan El Shaddai, angkat suara puji Dia. El Shaddai, terima kasih, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dan kita berdoa. Mungkin ada di antara jemaat yang hari-hari ini sedang mengalami kesulitan dengan berkat. Angkat hatimu pada Tuhan. Percayalah akan firman Allah. Kalau engkau hidup menurut kehendak-Nya, berpegang teguh pada kebenaran firman Allah, mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau pasti diberkati Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami datang padamu. Seraya kami naikkan ucapan syukur yang tak terhingga. Karena setelah kami mendengarkan kebenaran sabdamu, bahwa ternyata dari dalam hati Tuhan yang paling dalam, Tuhan mempunyai kerinduan untuk memberkati kami. Bahkan sejak dari awal ketika Engkau Tuhan menciptakan kami, maka Tuhan telah memberkati kami. Dan itu akan terus berjalan dalam seumur hidup kami. Bahwa sesungguhnya kami diciptakan untuk diberkati. Dan kami tercipta untuk diberkati oleh Tuhan. Tolonglah Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu itu tertanam, termeterai dalam hati kami. Untuk kami dapat melihat dalam kebesaran-Mu, bahwa kasih karunia Allah selalu dikaruniakan bagi kami. Supaya pekerjaan kami, pekerjaan jemaat-jemaat, pekerjaan umat-umat-Mu diberkati Tuhan. Dan Engkau memberkati kami dengan kehadiran-Mu, di mana Engkau mau hadir di dalam kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan Engkau memberkati dengan kekuatan, dengan kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Dan Engkau memberkati kami, melalui dan di dalam kami pekerjaan-Mu dinyatakan untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, karena ternyata kami adalah menjadi umat Tuhan, menjadi orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena dari dalam hidup kami kasih karunia Allah, berkat itu dinyatakan. Tolong Tuhan, untuk kami terus berpegang pada firman-Mu, berjalan menurut kebenaran firman Allah, dan kami mengandalkan Engkau. Karena dengan demikian kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan sekali lagi, meteraikan firman-Mu bagi kami semua. Memberkati semua kami yang telah mendengarkan sabda-Mu. Dan dengan penuh pengucapan syukur, kami telah mendengar dan menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tamatkan ibadah ini. Kita nyanyi itu lagu Kiranya Engkau Memberkati Aku. Kiranya, mari saudara angkat tangan pada Tuhan. Aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas daerahku. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah ketika engkau keluar dan masuk dari dalam rumahmu. Dan biarlah jalan hidupmu semakin hari semakin naik, bukan menurun. Dan Tuhan Engkau jadikan kepala, bukan ekor. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat-berkat yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami sungguh sangat syukuri dan kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Haleluya, haleluya, amin.